Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Tidak bisa kita pungkiri, suatu kemasan produk yang menarik sangat berpengaruh sekali kepada keinginan seseorang untuk membeli suatu produk. Katakanlah ada dua produk yang sama sebenarnya isinya, tapi yang satu dikemas dengan produk yang tidak menarik, yang satu lagi dikemas dengan produk yang sangat menarik. Tentunya bagi seseorang sangat memperhatikan kemasan produk yang dianggap ketika produk itu menarik kemasannya, maka dia lebih memilih produk yang kemasannya menarik karena dianggap lebih meyakinkan isinya, katakanlah lebih berkualitas dan dianggap itu asli ketimbang yang lainnya yang padahal itu juga bisa asli isinya, seperti itu. Untuk itu saya sekarang ada di sebuah perusahaan namanya PT Ambra Warna Kemasan, yang dimana PT ini mencetak kemasan produk-produk alat kecantikan dan juga herbal. Nah, ini adalah salah satu produk kemasan bernama Anymed, produk kecantikan, yang dimana mungkin di sini teman-teman ketika biasa belanja online kecantikan ketemulah dengan merek ini ya, Anymed. Kemasannya seperti ini dan dicetak di perusahaan ini, perusahaan PT Ambra Warna Kemasan yang ada di Kabupaten Bogor. Oke? Tanpa menunggu lama, mari kita ngobrol-ngobrol langsung sama ownernya, ya, yang dimana saya sedang ada di perusahaan tersebut. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus video saya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya sekarang sedang bersama pemilik dari PT Ambra Warna Kemasan. Kita sapa-sapa dulu deh sebelumnya ya. Siap. Mas Agung, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih udah bisa diterima di sini. Udah berkunjung ke tempat kami lah. Baik-baik. Gimana Mas Agung, bisa diceritakan kepada kita teman-teman PT ini, PT Ambra Warna Kemasan ini, profil perusahaannya seperti apa sih? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tadi disampaikan oleh Kang Rodini ya. Ya. Jadi kami ini bisnisnya di bidang printing. Bidang printing. Printing kemasan, packaging, printing. Itu ya banyak proses ya, banyak proses, lika-likunya lumayan. Berdiri itu 2018. 2018 ya. 2018 kita masih di Tangerang sebenarnya, di Tangerang Selatan. Nah, seiring waktu berjalan, mulai berkembang, kita dulu masih di rumah. Kita bisnisnya masih di rumahan, terus nambah pekerjaan yang perlu space yang agak besar, akhirnya pindah ke Bogor. Nah, ini perbatasan antara Bogor dan Tangerang. Iya. Jadi berdiri 2018, kita pindah ke sini tahun 2019. Hampir sampai saat ini masih eksis membuat printing packaging Ya, kemasan. kemasan. Kalau untuk produknya sendiri apa itu? Kebanyakan saya sih memang di core-nya gitu. Yeah. Kita bukan jasa printing kan banyak tuh. Yeah. Ada printing undangan mungkin, ada yeah. yang surat jalan. Nah, kita core-nya itu di bisnis printing packaging. Nah, kebanyakan customer saya itu di kosmetik, parfum ya. Itu sama herbal. Parfum, herbal sama ini ya, kosmetik ya? Kosmetik ya. Sama kosmetik. Paling banyak kosmetik. Paling banyak kosmetik. Hampir produk yang saya produksi ini hampir 90% itu kosmetik. Oke. Iya. Terus untuk customer sendiri itu dari mana aja? Pertama kita jejaring dari pengalaman sebelumnya bekerja, saya juga sebagai marketing, tapi nggak pernah, alhamdulillah sampai saat ini saya nggak pernah ambil customer lama justru. Jadi begitu si Ambrawana Kemasan ini berdiri, kita banyak dibantu sama teman-teman, linknya channel gitu kan, teman-teman dari supplier. Sama lah masuk ke perusahaan itu, dia cuma mainnya jualan botol. Dia jualannya mungkin raw materialnya. Nah, kita kenal. Nah, begitu ada kebutuhan packaging, dilempar ke saya. Kita networking itu ada. Nah, kalau di sosmednya kita pakai ada LinkedIn ya. LinkedIn kita juga bisa main di situ gitu kan. Menyampaikan apalah kemampuan kita. Nah, alhamdulillah dari networking ini mulai bertumbuh ya. Start awal sih nggak banyak saya. Cuman order 1000 ya kita kerjain kan. Jadi nggak muluk-muluk gitu ya? Enggak lah, kita kan startup juga. Memang dari startup ya? Sekarang banyak justru perusahaan-perusahaan yang pengen jadi entrepreneur lah ya. Tapi kan harus tes market dulu, nggak mau banyak-banyak. Cetak 1000 dulu, ya kita layani itu. Cetak di bawah 1000, kita juga layanin. Yang penting sepakat harga. Jadi sepakat harga. Nah, kita mau bantu. Nah, bisa jadi kan sering waktu yang customer ini juga booming produknya, diterima masyarakat, lama-lama menjadi besar. Ada seperti itu tuh saya. Seperti itu. Nah, jadi memang dari kenalan, terus kita nggak pernah kasih janji yang manis-manis. Order dulu, baru bisa lihat hasilnya. Nah, gitulah kurang lebih. Untuk saat ini customer berarti dari lokal aja ya? Lokal. Untuk ekspor belum ada ya? Yang menariknya gini, saya waktu itu begitu rilis ya, kita kan masih posisi kerja, tapi punya keinginan itu mau bisnis gitu kan. Saya pikir nih saya kemampuannya, menurut saya nih cukup gitu kan. Nah, mulai kita set up untuk bikin perusahaan lah gitu, perusahaan masih trading nanti. Trading. Nah, begitu rilis PT-nya, bulan berikutnya saya dapat customer justru jauh. Pertama kali customer saya orang Aceh. Orang Aceh ketemu sehari, besokannya order 3 hari saya kirim. Biar cepat. Yang kedua Lampung. Jadi malah kita di Tangerang atau di daerah Bogor sini, justru customer pertama saya tuh orang Aceh, yang kedua orang Lampung gitu kan. Nah, baru kesininya area lokal itu Bogor, daerah Ciawi, ya Tangerang, sama Bekasi, Bandung. Sekarang ada customer di Jogja juga, di Semarang juga. Berarti ini dari beberapa kota besar ya? Ya, sudah. Pengiriman gampang sekarang. Tinggal banyak pelayanan ekspedisi juga. Banyak ekspedisi, jadi jangan takut kita terima order dari daerah luar.
Terus selanjutnya sekarang Mas Agung punya berapa karyawan di perusahaannya? Di sini totalnya ada sekarang tuh 15 karyawan. 15 karyawan ya? 15 karyawan itu di bagian staff ya, dari mulai desain, administrasi, dan bagian itu ada 5 orang, dengan saya jadi berenam. Sisanya itu produksi. Produksi ya? Nah, kita jalan 2 shift. Dua shift. Ada pagi sama shift 2. Oke. Gitu. Walaupun belum total, belum semuanya. Awal-awal saya justru tahun 2020 waktu pandemi. Iya. Di sini karyawan ada 26. Oke. 26, pas mulai ya pandemi masih 26, tapi entah itu persaingan antara brand produk customer saya, karena kan setiap bulan itu bermunculan produk-produk baru. Market kan rebutan tuh. Kalau customernya kuat, marketnya bertahan, tapi ada juga yang kena imbas pandemi ya? Bukan pandemi aja, juga persaingan ketat. Pecah market, berkurang, bisa hilang. Okay. Akhirnya dari 26 sekarang yang masih bertahan tuh sekitar 15. Tapi ini alhamdulillah mulai tumbuh lagi. Mulai merekrut karyawan baru lagi ya. Alhamdulillah. Oke. Baik. Ya. Terus suka dukanya berusaha di bidang percetakan packaging ini apa nih Mas? Suka dukanya nih. Dari sukanya dulu deh. Sukanya pertama ya ketika kita presentasi, wakil diterima, gitu kan. Terus kita mau berhubungan jangka panjang, dan alhamdulillah dari berdiri sampai sekarang itu masih bertahan. Oke, ada customer yang loyal gitu ya? Oke. Hasil kerja saya tuh dihargain dan diterima. Itu kita punya kebanggaan sendiri. Selain pasti namanya bisnis itu harus untung. Betul. Untungan yang cukup lah gitu kan, cukup rumah tercover, ya kebetulan rumah tercover bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Alhamdulillah. Kalau sukanya mungkin lebih daripada itu ya. Pengusaha itu berjalan, masih eksis dan tumbuh. Ya, kalau dukanya ya banyak juga ya. Dukanya ketika ada kebutuhan yang mendesak gitu kan. Kita nggak punya modal gitu kan, mau beli ini, ya itu yang harus kemana gitu kan, gitu kan. Terus belum lagi ada kerusakan yang kita udah cetak bagus gitu kan, dalam perjalanan ada kendala, rusak, banyak hal ya. Belum lagi ya karyawan yang mungkin lagi bagus-bagusnya, lagi rame, dia pindah, atau customer pindah. Biar seimbang. Terkait dengan misalkan ketika ingin tumbuh dan terkendala kapasitas mesin yang terbatas, belum banyak lah, harus ada mesin ini itu untuk melengkapi suatu proses produksi. Usaha Mas Agung ini apa nih ketika pada saat membutuhkan mesin? Waktu itu Mas Agung terkendala modal ya? Usahanya bagaimana? Itu alhamdulillah ya, di bisnis planning ini tadi secara volume, volume itu saya nggak besar tadi, karena saya masih nerimain 1.000, yang 2.000 sedikit dijalanin. Pokoknya jalanin itu kan. Karena saya juga ngaji gitu ya. Kalau sebenarnya paling gampang kan kalau udah ada projectnya, butuh support mesin, kita tinggal lari ke bank lah ya, yang bisa main. Karena saya tahu di bank itu saya nggak boleh ya, ada riba, saya takut dosa gitu kan. Kita pertama ngajuin dulu tuh, tetap cari mesin dengan modal yang terbatas. Modal ya kita kadang-kadang tanpa modal, mesin cetak kan lumayan mahal tuh. Ya, kita ngajuin dulu, Pak ini saya ada kebutuhan mesin. Harga mesin berapa? Sekian gitu, ratusan juta gitu kan. Kita tanya mekanismenya gimana nih, kalau nyicil boleh nggak? Ini yang mesin di bawah itu saya mesin second semua. Kalau baru tuh MM-an tuh. Kita mesin second tahun 93, tapi itu produk punya Jerman. Itu masih yang mesin cetak tuh nggak ada yang murah lah ya. Mas Agung ini tahu karakter mesin ya? Harus tahu. Harus tahu ya. Kalau bisnis harus tahu semua proses malah ya. Kalau
harus tahu resikonya Oke. gitu kan. Apalagi nih pemilik perusahaan itu ya. Alhamdulillah. Harus tahu A sampai Z-nya ya. Iya, alhamdulillah supaya bisa mengedukasi ya, bisa Sangat. mengedukasi karyawan biar tidak salah. Nah, dari sedikit-sedikit inilah nanti ngumpulin uang, bisa kebeli. Yang lucu yang menarik ini, tadi kan gimana caranya nih? Mungkin kalau uangnya sedikit, kita nggak berani juga Iya. nawar mesin atau apa. Yang lucunya mesin ini lumayan, harganya tuh yang saya Ratusan katakan juta lah ya. ratusan juta gitu kan. Nah, saya punya uang di bawah ratusan juta waktu itu gitu kan. Tapi nggak ada salahnya kita datang ke tempat mesin, tanya-tanya gitu. Tanya-tanya ya. Waktu itu nanya nih, Pak, ini mesin ini harganya berapa? Ini harga sekian, harga sekian. Secara mesin kan saya udah paham. Oke. Saya butuh mesin ini gitu kan. Nah, tinggal bagaimana cara belinya kan gitu, Oke. gitu kan. Nah, yang menariknya waktu saya kejadian tahun 2021, Oke. ya, belum lama, 2 tahun Belum yang lama lalu, ya. 2021 dan bulan puasa. Mungkin itu keberkahan bulan puasa juga Ah, gitu ya. kan. Nah, ketika kita udah sepakat harga sekian gitu kan. Ini gimana Pak? Ya kalau bayar cash segini, kalau kredit segini gitu kan. Nah, kreditnya harus bisa langsung nggak, kita ada leasing, dia bilang gitu. Ada pihak ketiga yang mendanai gitu kan. Nah, aduh saya bilang gitu. Kalau pakai pihak leasing kan apa namanya tuh yang saya kaji itu kan nggak boleh gitu kan. Atau di sekolah lain bahasanya mereka tuh nggak boleh, ada ribanya. Akhirnya saya masuk di situ, tanggung masuk. Pak, kalau kayak gini saya nggak bisa kalau pakai leasing. Saya maunya nyicil langsung nih ke sini, boleh apa enggak? Oke. Karena kalau saya pun nggak punya mesin memang sih udah jalan. Iya. Cuman kan kalau punya mesin kita bisa lebih cepat perjalanan, kita bisa lebih cepat, lebih cepat lah gitu kan. Customer bisa sesuai deadline. Oke. Gitu. Kalau janji tanggal sekian kita kirim tepat waktu gitu. Udah nggak bisa kalau pakai leasing, saya dosa. Dosa. Benar-benar ilmu yang didapetin di pengajian itu dipraktekin ya? Ya alhamdulillah gitu. Karena kita takut dosa gitu, takut dosa. Akhirnya saya praktekin lah. Coba nggak ada salahnya gitu kan. Wah ini Pak nggak boleh nih, saya kalau ke pihak bank pendanaan ada bunganya, saya bilang gitu kan. Saya dosa, Bapak dosa, anak istri dosa. Kita makan barang pada prosesnya halal, tapi sumbernya haram, kan jadi dosa semua gitu kan. Tapi saya punya cara begitu. Boleh nggak saya cicil langsung ke Bapak, terus nggak ada denda, saya bilang gitu. Terus kalau misalkan saya nggak mampu bayar, nanti mesin kita jual, kita bagian kita ini. Oh sebentar. Jadi nggak ada sita itu ya? Nggak ada sita. Oke, nggak ada sita, nggak ada denda ya? Nggak ada denda juga gitu kan. Begitu dia telepon bosnya, karena kan kantornya itu dari Jakarta, tapi ownernya, pemilik mesinnya itu ada di Bandung. Dia memang jual beli mesin gitu kan. Begitu telepon itu oke pertama. Mas Awas saya bilang nih, saya padahal duitnya juga nggak ada. Kalau bilang nggak oke, saya senang juga sebetulnya nggak dibeli gitu. Iya. Tapi ya pada Tuhan ya kan, Allah itu ya berkata lain kan. Ternyata di sana oke katanya. Oke ya. Waduh saya bilang kan nggak mungkin mundur ya. Begitu apa namanya tuh? Mulai mekanisme pembayaran. Oke. Ya. Pak ini dibagi 2 tahun, saya ambil 2 tahun. Kan. Dia nawarin 5 tahun. Kalau 5 tahun sekian M. Oke. Biasanya kalau makin lama makin besar ya. Ya kan? Tetap hitungannya hitungan leasing. Kan jual beli untung nggak masalah. Yang penting akadnya terpenuhi, itu kan kita bisa sepakat jalan. Oh sekian M. Yaudah saya bilang 2 tahun aja. 2 tahun jadi sekian ratus juta gitu. Ya wis, padahal uangnya cuma 70 juta. DP-nya 140 juta. DP-nya tuh. Nah, uang saya setengah dari DP. Setengahnya ya? Ya. Bayang mesin 100 juta, DP-nya aja nggak cukup, tapi saya tetap berusaha dulu ikhtiar. Nah, baru saya ngajuin lagi, Pak, saya cuma punya uang sekian. Boleh nggak mesin ini saya bayar setengah DP-nya, sisa DP saya gandeng dengan cicilan per bulan. Oke. Itu apa lagi tuh? Itu Masya Allah itu. Ya, dasar rezekinya saya. Oke. Diokehin sama dia. Pak, ini oke katanya. Ya alhamdulillah. Begitu dia oke semua, sepakat, ya kita jalan. Nah, begitu. Yang luar biasanya lagi, karena ini mesin second,
harus di cleaning, bersihin itu. Hmm. Berarti kan saya harus bayar 70 juta ya? Iya, betul betul. Begitu saya bilang, ya udah oke Pak, saya bayar 70 juta. Nggak usah Pak katanya, bayar 20 juta aja. Itu luar biasa itu. Makanya bisnis yang kita sesuai dengan syariat Islam, gitu kan. Kita berusaha apa yang kita jalankan saudara, insya Allah Allah bantu. Banyak saya kejadian luar biasa di sini lah. Ya, hal seperti itu tuh aku saya ngalamin sendiri gitu. Luar biasa. Bisa dibilang itu keajaiban ya. Keajaiban. Mustahil orang yang teman-teman yang bisnis sama dengan saya gitu kan. Terus lihat orderan saya kecil-kecil cuma 1.000, 2.000, 5.000. Geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Waktu itu kan baru 2019 saya pindah ke sini, anggaplah baru 2021. Berarti kan baru 2 tahun ya, saya di sini 2 tahun. Tapi dalam waktu 2 tahun saya mampu datangin mesin yang harga sekian. Padahal orderan cuma segini. Kalau bukan pertolongan Allah, siapa lagi? Ternyata rezeki itu ya memang luar biasa itu kan. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah takut. Baik teman-teman sekalian, dari ceritanya Mas Agung ketika menemukan sebuah kendala memerlukan modal untuk menambah kapasitas, Mas Agung berkomitmen berpegang teguh kepada syariat Islam. Betul. Pada saat ini luar biasa ketika orang punya pemahaman kalau pengen usaha nggak punya modal, larinya pasti ke bank. Di bank ada ribanya. Mas Agung berkomitmen nggak mau karena itu haram, dapat ilmu dari pengajian benar-benar diamalkan, nggak cuman jadi ilmu dalam pikiran. Luar biasa. Ada ini kejadian sedikit nih, kejadian luar biasa. Jadi gini, saya kan tadi komitmen tadi. Betul. Karena berkomitmen. Waktu itu saya ada project ada project itu nilainya lumayan, sekian ratus juta. Ya buat saya besar itu. Iya. Itu modalnya segitu, butuh modal sekian, 200 sekian juta. Nah, ya tadi Allah tuh betul-betul membuka jalan buat saya. Entah kenapa itu teman itu kita lagi ngobrol diskusi, di ujung kita mau pulang kan, kita sampai malam tuh. Iya. Nanya, Mas Agung lagi sibuk apa nih? Saya bilang saya lagi sibuk nyari uang, saya bilang gitu. Nyari dana, saya punya project ini. Cuman emang berapa nilainya? Ya sekian ratus juta lah, saya bilang gitu kan. Itu buat modal, untungannya sekian lah ada. Saya pakai sirkah. Jadi project saya sirkahkan. Tadi kan kita kalau ke bank masih dapat, cuma saya nggak mau kan. Akhirnya saya, ada nggak yang mau sirkah? Saya bilang gitu. Ya udah, itu jam kejadian saya diskusinya itu setengah 12 malam. Alhamdulillah jam 9 pagi besoknya, itu saya kejadian tuh Kamis ya, malam Jumat. Hari Jumatnya jam setengah 9 pagi saya dapat kabar teman saya, Mas Agung, ini ada yang mau nih, yang mau danain proyek antum gitu. Akhirnya saya hari Sabtu ketemu, hari Senin kita diskusi, hari Selasa yang punya modal survei ke sini, hari Rabu cair. Itu metode itu saya pakai. Jadi solusi dalam Islam itu ketika kita tidak punya modal, kita bisa bersyirkah, bekerja sama lah gitu ya. Sederhananya itu dengan pemilik modal. Ya, kita punya skill, orang lain punya modal, kita bisa kerjasama. Jadi seperti itu solusi Islamnya ya. Ya, ini kan kita Muslim ya. Kita Muslim, kita harus taat, pasti Allah kasih jalan ya. Kasih jalan. Gitu kan. Tapi kalau kita semakin meninggalkan Islam, mungkin iya dia dapat bantuan, tapi biasanya ujung-ujungnya tuh nanti berantakan lah, apalah. Ada lah teman saya juga kayak gitu, ada. Kalau dia kesini berantakan. Ketika dapat banyak harta dari cara yang haram, seolah-olah dia itu untung dan jaya di dunia, padahal siksa yang sangat mengerikan sedang menanti. Karena apa? Karena dia mendapatkan dengan cara yang haram. Ngomong-ngomong nih Mas Agung, dapat ilmu syirkah itu tentu kan ini bukan ilmu yang otomatis langsung masuk ke otak gitu ya. Itu saya ketemu syirkah itu baru tahun 2020-an lah ya. 2020. 2020-an tuh mulai bisnis udah mulai ketemu 2018-an lah. Saya paham itu udah syirkah. Tapi lebih dalamnya lagi itu di 2020-an lah ya. Lebih di ini metode yang bagus
yang dicontohkan oleh sahabat Rasul, pasti nggak mungkin gagal. Ya ada, tapi minimalis lah saya bilang. Oke. Resikonya ditanggung sama-sama gitu kan. Nah, itu baru kajian-kajian itu saya ikutin. Alhamdulillah sekarang ada bukunya, saya beli bukunya juga. Oke. Jadi bisa kapanpun saya bisa pelajari. Bahkan Yang namanya orang kalau ketika dijelasin sama guru bisa lupa ya kalau nggak nyatet. Kalau nggak dicatat, nggak dipraktekin, lupa juga kan lama-lama. Makanya untuk menghindari kelupaan itu saya belilah bukunya, ikut kajian-kajiannya gitu kan. Ini ada kajian tentang bisnis syariat Islam, saya ikut gitu kan. Ini ada kajian pokoknya tentang entrepreneur mengenai syariat Islam, saya ikut. Kan kita pengen berkah. Bukunya nih, boleh nih kasih lihat nih buku kita nih. Tebal juga ya? Nah, ini bukunya. Oke. Tebal karena memang ini judulnya aja panduan syirkah lengkap. Jadi kalau lengkap berarti sangat detail pembahasannya. Yang saya justru sekarang lagi pelajari itu bagaimana kita akad dengan karyawan. Di sini lengkap. Insya Allah. Salah satunya itu ya? Salah satunya. Jadi pas saya buka-buka ternyata ada kita takutnya zolim sama karyawan, ya kan? Ada hak-hak karyawan tidak terpenuhi, ya kan? Kemarin kita ikut kajiannya, dan alhamdulillah di buku ini ada. Ada ya? Jadi tinggal buka, pelajari yang udah ada meleset, ya kita perbaiki. Oke. Nah jangan lupa nih, teman-teman nih, cari buku ini nih. Luar biasa. Mantap kita. Syirkah. Panduan syirkah lengkap. Oke. Jadi ini penting banget ilmu itu, karena apa? Ini berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari seperti itu. Jangan sampai kita tidak tahu ilmunya, karena itu adalah aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Kita harus tahu secara hukum apakah boleh atau tidak boleh menurut agama Islam. Maka dari itu Mas Agung luar biasa mengajak kepada kita agar menjadi pengusaha muslim yang benar-benar taat sesuai syariat Islam. Luar biasa. Baik, terakhir nih Mas Agung, ada pesan-pesan nggak bagi, mungkin di sini ada teman-teman yang ingin menjadi pengusaha, berarti pesan-pesan bagi para calon pengusaha dan pengusaha muslim lah gitu ya. Betul. Bagaimana ketika kita berbisnis ataupun menjadi pengusaha gitu lah ya. Sebenarnya dari pengusaha itu simpel. Ya, yang paling tidak ini bukan mengajari ya, yang saya alami. Saya betul-betul serius menekuni bidang ini. Pertama itu, jadi harus serius tahu, ya. Harus tahu tuh. Yang kedua, siapin mental. Karena bisnis ini hal yang tidak pasti ya. Kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Atau lagi jaya kita kena masalah apa, jadi hal yang tidak pasti. Otomatis kan mental resiko ambruknya juga harus siap gitu kan. Harus dipahami dengan baik konsep rezeki dalam Islam tuh kayak gimana betul ya? Biar nggak down ketika nggak ada orderan gitu ya. Ya, jadi tetap kita harus tawakal. Tawakal. Saya alhamdulillah tawakal sini kan ada ikhtiar. Cari customer ya, kita memahami proses iya gitu kan. Kita hitung semua cost-nya, HPP-nya hitung semuanya iya gitu kan. Kita bersabar juga, bersabar, sudah ikhtiar dan tawakal. Kalau nggak dikasih ya memang belum rezekinya, tapi kita coba terus. Ini kan harus tadi jujur pertama, itulah siapin mental, kita menguasai bidangnya. Serius gitu kan. Jangan banyak mengeluh gitu kan. Ini saya anti mengeluh soalnya. Jadi kalau mengeluh itu menurut saya itu perbuatan yang sia-sia. Kita cuma bisa meratapi kenapa gini. Tapi beda kalau kita namanya tindakan preventif. Nah, ini ada masalah, kita cari. Nah, ini harus, makanya beda antara berpikir tindakan preventif sama mengeluh itu. Mengeluh itu cuma, inilah berkata-kata kadang-kadang, kenapa gini kan? Saya nggak pernah, alhamdulillah. Jangan sampai lah. Nah ini tips untuk pengusaha, jangan sering mengeluh. Kalau order nggak ada, berarti tawakalannya kurang. Cari lagi. Nah, kita juga bangun jaringan sama teman. Saya suka undang teman main ke kantor saya. Saya edukasi. Mau bisnis enggak gitu kan? Kalau mau bisnis, nih karena saya bisa jadi printing, saya ajarin printing dia. Maksudnya, ini kalau cari market,
saya edukasi dulu, ini bikin box itu butuhnya rata-rata kosmetik bahan ini. Oke. Prosesnya ini. Nanti dia tinggal cari customer, mudah-mudahan dikasih tahu bisa menjelaskan. Kalau kurang paham, biasanya dia ajak saya. Ayo kita ada janjian di sana, saya datangin. Nah, nanti dari situ kita kerjasama gitu. Marketing freelance lah, seperti itu kurang. Jadi networking itu juga perlu dibangun. Kita jangan mudah nafsuan. Oke. Jadi kalau baru cuannya naik level 3 ke level 7, yang dipikirin kan ganti mobil, ganti motor, ganti apa, itu jangan. Lebih baik kita kembangkan bisnis kita. Oke. Jadi bagi teman-teman di sini yang misalkan punya modal, kemudian bingung nih uangnya mau dikemanain, ya, daripada didiemin aja nggak berkembang, ya kan? Ditaruh di bank ada ribanya, ditaruh di rumah khawatir kemalingan, makan rayap. Nah ini solusinya teman-teman bisa syirkah dengan Mas Agung ini. Mas Agung sangat terbuka sekali orangnya untuk siapapun yang mau bersyirkah dan bisa berkomunikasi, bisa datang langsung ke perusahaan Mas Agung ini. Sindur, Kabupaten Bogor. Jadi kalau teman-teman yang mau ke arah Bogor ngeliatin Puspitek, saya nggak jauh daripada itu. Oke. Ini sangat gampang juga dijangkau sama Google Map ya. Jangan khawatir nyasar. Pinggir jalan yang ramai, bukan pedalaman. Baik teman-teman, itulah tadi wawancara singkat saya dengan pemilik perusahaan PT Amra Warna Kemasan. Makasih Mas Agung atas undangannya. Ya, semoga usahanya semakin berkembang. Amin. Ya. Amin. Bisa semakin bermanfaat untuk banyak orang juga. Ya. Kalau mau belajar sirkah atau kajian sirkah, kita mau adain juga sini. Oke. Mengedukasi siapapun ya. Boleh. Karyawannya atau siapapun yang ingin tahu yang sirkah. Baik teman-teman sekalian, terima kasih telah menyimak video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.